Nah, menurut saya postingan dari Ibu Sri Mulyani ini sangat keren sekali ya. Sangat keren, bahkan di backgroundnya ada bubur ayam dinasti. Nah, menurut saya nyindir siapa? Ya, pasti masyarakat. Ya, setidaknya akan mengkait-kaitkan dengan dinasti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kurang lebih seperti itu. Kenapa bisa dibilang dinasti? Karena berbagai cara dilakukan, dan bahkan juga ada putusan MK dan MA. Dan bahkan pada waktu lalu rame diperbincangkan, dan bahkan juga masyarakat menggelar aksinya di depan gedung DPR karena akan menganulir putusan MK yang setidaknya Kaisang tidak akan bisa maju pada pilkada serentak 2024, khususnya menjadi calon gubernur. Itu menurut saya yang dinampakkan dinasti ya. Jadi berbagai cara dilakukan untuk kepentingan keluarga tersebut. Tetapi kalau tidak ada perubahan di MK dan lain sebagainya, menurut saya itu bukan dinasti. Menurut saya seperti itu. Nah, tetapi dari postingan Ibu Sri Mulyani sangat keren sekali ya. Padahal juga masih menjadi menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo, tetapi Ibu Sri Mulyani malah mengupload atau memposting foto yang sedemikian rupa. Nah, ketika Sri Mulyani di sini jalan-jalan lah di pasar tradisional yang modern, bersih dan lain sebagainya di wilayah Bintaro, dan bahkan yang cukup bikin salfok netizen yaitu ada bubur ayam dinasti. Bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus, "Bu Sri, please deh, gak takut dikeplak Mulyono apa? Halus banget caranya, saya suka." Ya, menurut saya halus-halus seperti ini pasti juga tidak akan kerasa juga ya. Nah, saya kira ini hanya foto editan atau apa. Ternyata memang ada beritanya, seperti dari suara.com. Belusukan ke pasar, foto Sri Mulyani bikin salfok netizen. Halus banget nyindirnya. Di sini pada tanggal 26 Agustus 2024. Artinya memang lagi panas-panasnya ya. Pada saat lalu ada aksi demo di depan gedung DPRD, DPR RI dan lain sebagainya. Nah, dari sini potret Menteri Keuangan Sri Mulyani saat belusukan ke sebuah pasar tradisional mendapat berbagai respon warganet. Hal ini tampak dalam unggahan akun Instagram Sri Mulyani. Pada akun Instagram miliknya, Sri Mulyani memamerkan momen dirinya mendatangi Fresh Market Emerald Bintaro. Sri Mulyani mengelilingi satu persatu toko di pasar tersebut. Masih dari jalan-jalan pagi ini di Bintaro, suasana di Fresh Market Emerald yang menyenangkan untuk jalan dan menikmati suasana pasar tradisional yang bersih untuk makan siang hari ini yang enak, sehat dan bergizi, tulis Sri Mulyani. Nasi plus sayur, lodeh enak, posternya besar bertuliskan makan sepuasnya 10.000, jangan lupa ada tambahan, tulisnya di bawah. Nah, bahkan dalam foto tersebut nampak berdiri di depan penjual camilan, warganet justru menyoroti warung bubur ayam di belakangnya. Warung tersebut bertuliskan bubur ayam Dynasty. Wah. Nah, dari sini bahkan dari komentarnya salfok sama bubur ayam dinasti. Ibu sedang memasak, menyala Bu. Bubur dinasti sungguh halus, Bu Ani menyindir. Bubur ayam dinasti sempat nyobain gak Bu? Ya pasti kalau menurut saya sih pasti enak ya, karena bubur ayam dinasti. Siapa sih yang gak kepingin berdinasti politik? Wah. Nah, tetapi yang cukup mengejutkan ya pada saat yang lalu ya, tiba-tiba ada Pramono Anung. Setidaknya pada saat lalu berdaftar di KPU, dan bahkan yang cukup mengejutkan, Ahok bahkan menemani mendaftar di KPU, yaitu mengantar Pramono Anung dan Rano Karno. Menurut saya sangat keren apa yang dilakukan oleh Ahok pada saat yang lalu ya. Dia menurut saya adalah negarawan sejati ya. Ketika Bu Megawati memilih Pak Pramono Anung bukan Ahok, tetapi Ahok legowo dan bahkan juga menghantar ke KPU. Menurut saya sangat keren sekali. Terbuktilah PDIP kalau kita melihat dari situ tetap solid dan tidak terpecah ya, seperti apa yang dibicarakan pada saat lalu lah, gara-gara Ahok dan Anies itu akan terpecah, tapi kenyataannya tidak. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, ada statement Basuki Cahayapurnama kalau memang benar-benar PDIP mengusung Anies Baswedan pada waktu lalu, Ahok juga akan memenangkan Anies Baswedan. Apalagi Pak Pramono Anung ya, Pak Pramono Anung. Nah, yang cukup keren lagi yang saya amati ya, ketika Pak Pramono Anung berpamitan kepada Presiden Joko Widodo, dan bahkan Presiden Joko Widodo tertawa dan mengiyakan ketika Pak Pramono Anung berpamitan ke Presiden Joko Widodo. Menurut saya itu hal yang biasa sekali. Begitu juga Pak Mahfud MD, karena juga masih menteri pada saat lalu. Pak Mahfud MD juga ketika mau mengundurkan diri atau menjadi presiden itu pasti akan berpamitan terlebih dulu kepada Pak Presiden Joko Widodo. Ya, menurut saya
sangat berbeda sekali ya. Kalau misalkan ada yang memelintir-melintir Pak Pramono Anung masih anak buah dari Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Menurut saya kalau sudah berpamitan meminta izin untuk konsultasi pada pilkada, menurut saya sudah tidak lagi ya menjadi anak buah dari Presiden Joko Widodo. Sekedar pamitan saja. Bahkan banyak yang memelintir-melintir itu adalah skenario dari Presiden Joko Widodo lah dan lain sebagainya. Menurut saya bukan seperti itu. Nah, menurut saya sangat keren sekali dan akhirnya Ibu Megawati berada di jalur trek yang benar, yaitu mencalonkan dari kader PDIP, bukan dari orang lain. Menurut saya sangat keren sekali. Memang ketika Ibu Megawati memilih nama Anies Baswedan dan fokusnya kepada Presiden Joko Widodo dan koalisi Indonesia Maju, menurut saya sangat wow sekali. Karena apa? Karena bukan dari kader PDIP. Menurut saya itu juga sangat mudah sekali digoreng-goreng, dan bahkan kalau kita mengetahui pada Pilkada 2017 pasti juga akan digoreng-goreng lagi. Biasanya pilkada itu seperti itu ya. Dan bahkan saat ini pun tweetan-tweetan dari Pak Pramono Anung yang tahun 2010 saja dikorek-korek oleh netizen-netizen. Ya, tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas menurut saya sudah pas lah Ibu Megawati memilih Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Wah, sepertinya Rano Karno ya kekuatan di DKJ Jakarta. Karena putra asli Jakarta, orang Betawi. Wah, pasti masyarakat Jakarta akan berbondong-bondong memilih Rano Karno. Menurut saya sangat keren sekali di menit-menit terakhir. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Han Solo turun-temurun jualan bubur. Gak boleh digoyang kalau ini. Kayaknya di fresh market deh. Bubur ayam dinasti, partai dan dinasti keluarga beda tipis. Enak dicampur, makan di DPR di bawah pohon rindang, makan porsi rakyat MPR nice. Nah, menurut saya sih dinasti partai itu sangat berbeda sekali ya dengan dinasti dari presiden. Menurut saya kalau negara itu tidak boleh ya ada namanya dinasti. Kalau partai sih terserah, karena partainya itu biasanya sih akan turun-temurun. Biasanya kalau ada anaknya pasti juga kader-kadernya akan memilih anaknya ya, tetapi kita tidak tahu lagi lah. Di sini tolong fokus ke kerupuk aja Pak, jangan fokus ke kios bayamnya. Bling satan nyari sandaran banget deh kamu. Aku fokus ke kerupuk putih itu. Pak Jokowi tolong bilangin Pak Mulyono tuh. Tapi dia juga ikut gabung di dalam dinasti, mestinya akan mundur jadi menteri. Ya nggak gitu juga kali ya. Karena komitmen dari PDI Perjuangan itu akan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga masa jabatan selesai. Menurut saya itu yang harus disikapi ya. Nah, bahkan ketika Anies Baswedan batal diusung oleh PDIP, jubir relawan Anies kecewa, tapi itu realitas politik ya. Apalagi Anies ya, bukan kader, juga bukan simpatisan, pasti juga akan ditolak. Lebih baik kalau Anies Baswedan mendingan ya Ahok, karena Ahok juga sudah menjadi kader PDIP dan bahkan juga kader terbaik dari PDIP. Mendingan memilih Ahok daripada Anies. Kalau tidak dua-duanya ya Pramono Anung dan Rano Karno. Menurut saya itu pas sekali. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.